Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Project Based Learning PJPL Pendidikan Lingkungan Hidup yang berjudul Implementasi Integrasi Pendidikan Lingkungan Hidup dengan Sekolah Adiwiyata di SMA Negeri 5 Purworejo. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Nadia Dusyawati, NPM terakhir 011, kemudian ada Vicky Wafara Amali, NPM terakhir 016, Hesti Julia Permatasari, NPM terakhir 058, Monika Wijaya, NPM terakhir 055, Kartika Sari Nurbaiti, NPM terakhir 091, Indria Arganing Tias, NPM terakhir 097, dan Gina Salah Satu Nisa, NPM terakhir 108. Kita langsung masuk ke ringkasan ya. Jadi salah satu yang menjadi program pemerintah adalah dengan adanya Sekolah Adiwiyata, yang merupakan sekolah yang peduli terhadap lingkungan di sekitarnya, yang mana meliputi sekolah yang bersih, sehat, indah, serta lingkungan berwawasan global, yang mengharapkan semua orang ataupun warga sekolah dapat sadar akan betapa pentingnya lingkungan sekitar. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup yang diimplementasikan pada program pemerintah, yakni Sekolah Adiwiyata. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena dalam penelitiannya, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan proses dan kejadian yang sesungguhnya. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup pada Sekolah Adiwiyata sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa sekolah tersebut mempunyai banyak program kerja yang terlaksana dengan baik. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat latar belakang. Latar belakang yaitu pembangunan yang dilakukan oleh manusia berdampak pada kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi. Sebagian besar manusia mengeksploitasi bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bumi secara sengaja maupun tidak sengaja berdampak pada kerusakan bumi atau lingkungan di mana manusia tinggal. Yang berikutnya yaitu dengan adanya kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang tengah terjadi sekarang ini. Pendidikan merupakan wahana yang paling tepat dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang kepedulian lingkungan kepada manusia. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan lingkungan hidup harus dapat mendidik individu-individu yang responsif terhadap laju perkembangan teknologi, memahami masalah-masalah di biosfer, dan berketerampilan siap guna yang produktif untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian alam. Pendidikan lingkungan hidup atau PLH menyediakan tempat khusus bagi lingkungan untuk dapat ikut berperan dalam memajukan taraf hidup manusia, sehingga saat ini selalu dicanangkan dalam pendidikan bagaimana menjaga dan merawat lingkungan. Untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup dapat diinisiasi dengan dilaksanakannya Sekolah Adiwiyata pada lingkungan pendidikan. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Oke, selanjutnya bagian telaah pustaka. Telaah pustaka yang digunakan ada 3, yaitu Sekolah Adiwiyata, Pendidikan Lingkungan Hidup, dan juga Integrasi. Sekolah Adiwiyata menurut Karmanto adalah sekolah yang peduli terhadap lingkungan di sekitarnya, yang mana meliputi sekolah yang bersih, sehat, indah, serta lingkungan berwawasan global yang mengharapkan semua orang ataupun warga sekolahnya dapat sadar akan betapa pentingnya lingkungan sekitar. Yang kedua, tentang pendidikan lingkungan hidup. Menurut Pratomo tahun 2009, pendidikan lingkungan hidup adalah suatu program pendidikan untuk membina anak atau peserta didik agar memiliki perilaku, pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional, serta bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia.
Pendidikan lingkungan hidup ini bukanlah mata pelajaran yang berdiri sendiri, namun diintegrasikan ke dalam suatu bidang studi di sekolah. Pendidikan lingkungan hidup dapat diintegrasikan melalui bidang studi di sekolah. Pendidikan lingkungan hidup juga dapat dilaksanakan dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner di sekolah. Dan yang ketiga adalah integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan menurut Muspiroh tahun 2013, integrasi adalah suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai-berai. Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan jalinan hubungan yang erat, harmonis dan mesra antara anggota kesatuan itu. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penulisan ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Karena dalam penelitian berusaha untuk mendeskripsikan proses dan kejadian yang sesungguhnya. Penelitian kualitatif menurut William dalam Moleong 2012 adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan yang dilakukan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Fokus masalah penelitian ini adalah kebijakan pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup pada Sekolah Adiwiyata, SMA 5 Purworejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, serta faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan pengintegrasi pendidikan lingkungan hidup pada Sekolah Adiwiyata di SMA 5 Purworejo, Kecamatan Loano, dan Kabupaten Purworejo. Oke, baik, kita langsung saja ke analisis pembahasan. Untuk analisis pembahasan, kita fokus ke 2 poin. Yang pertama, kebijakan pengintegrasian pendidikan lingkungan Adiwiyata di SMA Negeri Purworejo. Yang kedua, ada faktor pendukung dan faktor penghambat bagi pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di SMA Negeri 5 Purworejo. Untuk poin pertama, kebijakan pengintegrasian pendidikan lingkungan Adiwiyata di SMA Negeri 5 Purworejo. Itu ada program sekolah yang berwawasan lingkungan. Nah, di sini berdasarkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, SMA Negeri 5 Purworejo membuat kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan lingkungan hidup yang terkait dengan program yang diatur pemerintah untuk menuju ke sekolah Adiwiyata. Nah, salah satu program yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 5 Purworejo diantaranya adalah dengan adanya penghijauan agar sekolah lebih hijau, kemudian juga ada penghematan air, jadi menggunakan air itu seperlunya, kemudian juga ada penghematan listrik, pembuatan embung, yang dibuatkan kolam untuk menampung air hujan ya, dan kemudian juga ada membuat penampungan untuk limbah wudhu yang agar tidak terbuang sia-sia, dan juga ada pemisahan sampah. Jadi antara sampah organik dan sampah anorganik itu dipisah ya. Kemudian ada poin B, ada kurikulum pendidikan hidup dalam pembelajaran sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui, kurikulum itu sendiri menurut Johnson 1967 berpendapat bahwa kurikulum adalah seperangkat tujuan belajar yang terstruktur. Nah, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan ini adalah pelaksanaan lingkungan yang dapat dilaksanakan oleh setiap warga sekolah. Walaupun mewajibkan memasukkan mata pelajaran sebagai mata pelajaran, akan tetapi pemerintah menyarankan bagi sekolah yang merekomendasikan Bu Green untuk menyelipkan pelajaran lingkungan hidup di beberapa mata pelajaran. Sehingga pihak sekolah dari SMA Negeri 5 Purworejo ini menyusun salah satunya RPP yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan lingkungan hidup sebagai bentuk perwujudan
kurikulum berbasis lingkungan hidup memang telah dilaksanakan di sekolah ini, walaupun ya tidak semua mata pelajaran ya. Kemudian untuk poin selanjutnya ada bentuk pendidikan lingkungan hidup yang diberikan kepada warga sekolah. Nah, pengimplementasian lingkungan hidup merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan. Berdasarkan data di lapangan, bentuk pendidikan lingkungan hidup yang diterapkan dan dilaksanakan oleh SMA Negeri 5 Purworejo antara lain dengan adanya kantin sehat, biopori, sumur resapan, penanaman pohon langka, perindangan dan penanaman pohon yang kita datangkan bantuan dari KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian selain itu juga sering dilakukan kegiatan menanam pohon di luar sekolah, misalnya seperti di daerah Sukowuwu, di Pantai Jatimalang, dan di SMA Negeri 3 Purworejo. Nah, kemudian untuk sarana dan prasarana sebagai bentuk pengkondisian dalam mendukung program Adiwiyata di SMA Negeri 5 Purworejo ini meliputi pengadaan tong sampah, stiker untuk hemat air dan hemat listrik, kemudian pemberian fasilitas untuk MCK seperti toilet, tempat pembuangan limbah, kamar mandi, tempat makan minum yang tidak sekali pakai, pengkondisian kantin sehat. Jadi kantin ini dilarang berjualan yang mengandung pemanis buatan, kemudian pengawet buatan, juga mengurangi penggunaan plastik, dan tempat untuk makanan di kantin itu harus menggunakan tempat yang memiliki tutup ya, yang nantinya agar tetap bersih. Nah, hal ini itu perlu dilakukan dengan melakukan sosialisasi kecil-kecilan kepada penjual di kantin sehat. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada dukungan stakeholder terhadap sarana dan prasarana guna menunjang kebijakan pemerintah daerah. Nah, seperti yang kita ketahui, stakeholder sendiri merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan, kemudahan pelaksanaan kebijakan seperti pengimplementasian. Nah, integrasi lingkungan hidup dengan kurikulum sekolah pendidikan ini tidak jauh dari peranan pemangku kepentingan yang ada ya. Terkait dengan dukungan yang dimiliki oleh sekolah, ini berasal dari KLH, kemudian stakeholder juga, dan dinas kehutanan. Kemudian dari luar juga membantu penghijauan, ada kerjasama memberi bibit-bibit ya. Kemudian juga menurut pihak dari SMA Negeri 5 Purworejo ini pernah mendapat bantuan ratusan pohon langka yang ditanam di sekitaran sekolah. Oke, selanjutnya kita fokus ke poin kedua. Tadi ada faktor pendukung dan faktor penghambat bagi pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di SMA Negeri 5 Purworejo. Yang pertama ada faktor pendukung, itu berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu bisa berasal dari keaktifan atau peran serta dari warga sekolah dalam menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Sementara faktor eksternal itu ada dari KLH, stakeholder, dinas kehutanan. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan, dari luar juga ada yang membantu penghijauan, dan juga ada kerjasama memberi bibit-bibit pohon langka. Kemudian ada faktor penghambat. Nah, di sini faktor penghambat ini relatif dari faktor internal ya. Artinya peran serta yang kurang dari beberapa guru, karyawan, dan siswa itu yang kurang peduli terhadap lingkungan. Contohnya pada ruang ber-AC nih masih sering kotor, kemudian karyawan, guru, atau siswa itu juga yang masih salah dalam membuang jenis sampah, kemudian siswa yang sudah disediakan gelas dan tempat makanan sendiri masih ada yang jajan menggunakan plastik gitu ya. Kemudian adapun strategi ataupun sebelum ke strategi ini untuk mengurangi faktor penghambatnya dengan melakukan kampanye ya strateginya, atau himbauan dari melakukan teguran. Kemudian selain itu juga sebelum kegiatan belajar mengajar selesai
ini terdapat pengumuman melalui pengeras suara yang ada di setiap kelas itu untuk mematikan keran, memastikan kipas angin, kemudian lampu, juga pintu kelas untuk dikunci dan dibersihkan terlebih dahulu sebelum ditinggalkan kelasnya, seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kesimpulan dari Project Based Learning Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Adiwiyata SMA Negeri 5 Purworejo. Program Adiwiyata memiliki peranan yang sangat penting dalam membina karakter siswa untuk peduli terhadap lingkungan di SMA Negeri 5 Purworejo. Karena dalam melakukan pembinaan karakter peduli lingkungan, program Adiwiyata menggunakan seluruh elemen yang ada di sekolah, seperti kebijakan, kurikulum, kegiatan, dan sarana prasarana. Selain itu, program Adiwiyata juga melibatkan seluruh warga sekolah, siswa, guru, staf karyawan, kepala sekolah, hingga para pedagang dan lingkungan sekolah. Berdasarkan dari hasil pembahasan yang kita peroleh pada implementasi integrasi pendidikan lingkungan hidup di Sekolah SMA Negeri 5 Purworejo, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup pada Sekolah Adiwiyata sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah kami lakukan, bahwa sekolah tersebut sudah melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik dan melakukan daur ulang sampah organik untuk menjadi kompos. Terdapat beberapa program Adiwiyata seperti kantin sehat, biopori, sumur resapan, penanaman pohon langka, dan perindangan dari penanaman pohon. Dan masih banyak lagi program yang sudah diterapkan di sekolah tersebut dan berjalan dengan baik. Selain itu, hal ini dibuktikan dengan terlaksananya semua program dan kegiatan yang disusun oleh pemerintah dan sekolah yang telah terlaksana sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Tetapi, pada pelaksanaan suatu program pasti terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, baik itu secara internal maupun eksternal. Faktor pendukung internalnya yaitu keaktifan atau peran serta dari warga sekolah dalam menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Faktor pendukung eksternalnya yaitu KLH, stakeholder, dinas kehutanan. Dari luar juga membantu penghijauan, dan juga terdapat kerjasama untuk memberikan bibit-bibit untuk ditanam. Dan juga pernah mendapatkan bantuan ratusan pohon langka yang ditanam di sekitar sekolah tersebut. Faktor penghambat internalnya yaitu peran serta yang kurang dari beberapa guru, karyawan, dan siswa yang kurang peduli terhadap lingkungan. Dengan adanya hal itu, pihak sekolah dapat melaksanakan program dengan baik, dan juga masih ada beberapa program yang belum terlaksana. Program yang dimaksud sesuai dengan apa yang diinginkan dan sudah direncanakan oleh pihak sekolah maupun pemerintah. Guru harus optimal dalam mendidik siswa agar berperilaku peduli lingkungan. Yang kedua yaitu sering-sering mengadakan pembinaan, bukan hanya sekolah binaan, tetapi juga untuk masyarakat sekitar, juga agar sadar dan juga lebih peduli akan lingkungan. Yang ketiga yaitu untuk kepala sekolah, guru, tim Adiwiyata, wali murid, dan juga siswa diharapkan untuk saling membantu dan saling berkomunikasi lebih intensif dalam upaya menghadapi hambatan dan juga cara-cara untuk menumbuhkan sikap peduli lingkungan sekolah Adiwiyata. Berikut ada lampiran dari SMA Negeri 5. Yang pertama sebelah kiri atas itu ada greenhouse dari SMA 5, lalu sebelah kanannya ada salah satu taman, di bawahnya ada kantin sehat SMA Negeri 5 Purworejo, sebelahnya itu ada contoh tong sampah yang sudah organik dan juga non-organik yang sudah dibedakan, lalu sebelahnya itu ada salah satu alat untuk membuat pupuk kompos. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.